Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki bulan Juli pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022. Sekaligus untuk orang Katolik, selamat merayakan Jumat pertama, hari yang dipersembahkan untuk menghormati hati Yesus yang Maha Kudus. Saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini kutipan Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Menjadi orang-orang pengikut Kristus yang baik, menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, itu berarti menjadi orang yang siap menyadari, mengenal siapa diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan, siapa diri kita di hadapan Tuhan dan sesama. Bahwa sebagai manusia, sehebat atau setekun apapun dalam olah rohani, tetap saja mempunyai kelemahan-kelemahan, tetap saja mempunyai kekurangan, tetap saja mempunyai ketidaksempurnaan. Maka benar bahwa tidak ada manusia sempurna. Orang-orang kudus pun, kata Santo Agustinus, mempunyai masa lalu. Tetapi orang-orang berdosa mempunyai masa depan. Karena itu saudari-saudara, ketika kita membaca, mendengarkan kutipan Injil Matius hari ini, ketika Yesus mengatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit, maka kita langsung paham dan dengan mudah menerapkan kata-kata Yesus ini dalam hidup. Benar. Yang membutuhkan dokter, yang membutuhkan tabib itu adalah orang sehat, orang sakit, bukan orang sehat. Dan Yesus mengumpamakan dirinya bahwa dia adalah tabib agung. Bagi Yesus atau di mata Tuhan, semua orang berdosa itu adalah orang sakit yang perlu tabib, yang perlu disehatkan, yang perlu dibantu, dijamah, yang perlu dikasih obat penawar, sehingga menjadi sehat kembali sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, tanpa kesadaran bahwa kita ini orang berdosa, bahwa kita punya kelemahan, bahwa kita punya kekurangan, saudari-saudara, itulah yang seringkali membuat relasi, komunikasi,
menjadi terganggu. Bukan hanya terganggu, seringkali kita jatuh kepada satu ekstrim di mana kita akan mudah menghakimi orang lain karena kelemahannya, karena kesalahannya, karena masa lalunya. Dan pada saat yang sama, entah sadar atau tidak sadar, kita sedang mengatakan bahwa diri kita jauh lebih baik, diri kita sudah sempurna, diri kita tidak punya kekurangan. Ini yang berbahaya, saudara-saudara. Sebab tanpa kesadaran bahwa semua manusia, semua orang, Anda dan saya punya kekurangan, maka sikap semacam inilah yang akan mendatangkan atau membawa kita kepada ekstrim lain, kepada perasaan sebagai orang paling benar, paling baik, dan karena itu berasa berhak untuk menghakimi orang-orang lain. Itu yang terjadi dalam peristiwa Injil hari ini. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, merasa sebagai orang-orang suci, orang-orang yang taat kepada Tuhan, bahkan sampai kepada perintah yang sangat detil. Merasa diri sudah sempurna, merasa diri paling layak. Dan karena itu, bagi mereka sungguh menjadi sebuah skandal ketika Yesus malah mendekati Matius, seorang pemungut cukai yang disebut sebagai seorang pendosa, makan bersama-sama dengan Matius dan banyak orang berdosa yang lain. Bagi orang Farisi, bagi orang-orang ahli Taurat, ini adalah skandal. Karena mereka dalam faktanya menjaga jarak dengan orang-orang berdosa. Karena orang-orang berdosa itu menjadi objek penghakiman, objek vonis, objek penghukuman oleh mereka yang merasa sebagai kaum Puritan, sebagai orang-orang suci, kelompok yang terpilih. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, terhadap situasi inilah Yesus menyadarkan kita dengan sebuah pengajaran yang sangat benar, luar biasa. Dengan mengambil, katakanlah ini analogi, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Orang sakit. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, andai manusia baik-baik saja, tak mungkin Yesus datang. Andai manusia sudah sempurna, untuk apa Yesus datang ke dunia? Andai Tuhan Yesus datang hanya untuk orang yang baik, maka sebetulnya karya keselamatannya tidak perlu. Mengapa tidak perlu? Karena kalau dia datang hanya untuk orang baik yang setia, tidak ada guna karya keselamatan itu. Karya keselamatan justru menjadi sungguh bermakna dan perlu, karena ada yang harus diselamatkan. Disinilah Yesus memenuhi misinya, datang untuk membawa orang berdosa itu kembali ke jalan Allah, bukan datang untuk menghukum. Karena kalau seperti itu, Yesus masuk juga dalam golongan orang Farisi. Tapi justru saudara-saudara, kehadiran Yesus di tengah dunia, dia membawa misi yang mulia, yaitu menyelamatkan. Dan karya keselamatan itu tidak terjadi dengan cara-cara yang ditempuh oleh orang-orang Farisi. Ketika mudah menghakimi, gampang menghukum, dan kemudian mengucilkan orang yang dianggap berdosa. Jadi karya keselamatan Yesus itu menyasar dua pihak sekaligus. Pertama dan utama untuk orang berdosa. Dan yang kedua untuk mereka yang merasa sudah sempurna.
merasa sudah paling taat, merasa sudah paling pemegang kunci kerajaan sorga, ahli sorga. Dua-duanya bermasalah. Orang berdosa dan orang yang merasa tidak berdosa lagi. Semuanya butuh diselamatkan. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, kita harus berterima kasih. Kita harus bersyukur atas luar biasanya hati Allah untuk manusia, sebagaimana dihadirkan oleh Yesus di dalam karya kegembalaannya. Menyapa, mendekati, makan bersama dengan orang-orang berdosa, dan dengan demikian dia mendapatkan mereka. Dia mengembalikan mereka ke jalan yang benar, sebagaimana Matius yang akhirnya mengikuti Yesus. Saudara-saudara, kita hanya perlu waspada supaya karakter orang Farisi ini jangan sampai hidup juga di dalam hati dan hidup kita. Merasa paling baik, paling benar, dan karena itu berhak menghakimi orang lain. Merasa sudah baik dan karena itu merasa sah untuk menjauhi orang yang tidak baik. Yesus memberi kita pelajaran mahal, saudari-saudara, bahwa tugas kita bukan untuk memisah-misahkan yang ini baik, ini kurang baik, yang ini sudah suci, yang ini berdosa, yang berdosa dikucilkan, yang sudah baik-baik. Kita bergabung dalam kelompok itu. Bukan itu. Yesus mengajarkan kita bahwa kalau kita ingin menjadi pengikutnya yang baik dan benar, kita juga ikut di dalam cara Yesus memperlakukan semua orang, termasuk orang-orang berdosa. Hidup kita, saudari-saudara, akan bermakna bila hidup kita ini mampu membawa orang kembali ke jalan yang benar, dari gelap kepada terang. Itulah hidup yang bermakna, yang mampu menyentuh hati orang, yang mampu membawa orang kembali kepada Tuhan, dan bukan menjadi penyebab orang menjauh dari Tuhan, menjauh dari gerejanya, menjauh dari segala ajaran dan kehendak Tuhan. Mari saudara-saudari kita ingat hari ini, bahwa tugas kita adalah ambil bagian dalam misi Yesus, misi penyelamatan. Dan yang harus diselamatkan adalah mereka yang menjauh dari Tuhan. Tugas kita menjadi garam dan terang, bukan menjadi hakim, bukan menjadi tukang vonis. Selamat beraktivitas, saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkatimu, dan Bunda Maria setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pelajaran penting yang Engkau tunjukkan kepada kami pada hari ini, bahwa Engkau datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, bahwa Engkau datang untuk membawa kami kembali kepada Allah. Ajari kami agar kami boleh senantiasa menyadari diri sebagai orang berdosa, agar kami tidak mudah menghakimi dan menghukum, tidak mudah mengucilkan orang, menjauhkan diri dari mereka yang kami anggap sebagai pendosa. Semoga kami ikut dalam gerak-Mu, dengan hati yang penuh belas kasih menyapa, menyentuh, dan dengan demikian membawa kembali mereka yang tersesat untuk pulang. Membawa kembali mereka yang berdosa untuk bertobat. Dan mendekatkan semakin banyak orang kepadamu. Ya Yesus yang rendah hati, Yesus yang murah hati, ajari kami agar kami memiliki hati seperti hati-Mu yang penuh belas kasih, hati-Mu yang maha kudus. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.